di channel WD 11 Story of Goib. Sebelum Anda bertanya-tanya konten apa atau kisah apa yang saya akan angkat, sedikit saya review kembali perjalanan awal yang tanpa disengaja saya bertemu dengan teman-teman saya. Ara, ternyata mediasi. Henny, K-power, para makhluk. Saya yang kadang-kadang hanya melihat melongo. Benar gak sih ini? Apa cuma acting ya? Kadang-kadang saya melihat karakter mediasi saya. Kalau dia acting, dia bisa jadi artis. Actingnya berhasil dengan segala macam karakter. Kurang men. Tubuhnya sering dibajak makhluk-makhluk yang ingin berinteraksi dan bercerita dengan kami. Dari tahun 2018, hal-hal tersebut sudah terjadi. Kami tidak pernah memanggil, tidak pernah melakukan ritual khusus. Ipit diem, gue lagi cerita nih. Goyang kamera gue, Pit. Semua spontan terjadi saat ada hal-hal yang mengganggu keluarga, teman kami saat kita sedang bersama. Semua kebetulan terjadi seperti kita digiring ke arah sana. Kami muslim 1000%. Kami percaya Allah. Kami hindari syirik dan musyrik, karena ini hanya semata-mata obrolan-obrolan santai kami saat makhluk-makhluk ingin berinteraksi dengan kami. Mungkin itu bisa jin, arwah, korin, iblis, ataupun kodam, karena mereka semua ciptaan Allah di dunianya mereka. Kita lebih bisa belajar memanusiakan manusia dengan hati yang tulus dan bersih, karena derajat kita ditinggikan dari mereka. Harusnya sifat kita lebih baik daripada mereka. Ya enggak lo? Iya apa enggak? Ngeliatin apa lo? Ntar dulu, lagi cerita nih. Oke, pantau terus channel WD 11 Story of Goib. Like, komen, subscribe agar saya lebih semangat meliput kejadian-kejadian unik dan seru lainnya untuk kalian semua tonton. Terus pantau. Tuhan kamu siapa? Yesus. Oh. Tahu Tuhan kamu? Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang iya. Ya. Kamu mengakui Allah tidak? Sekarang gini, kalau kamu mengikuti Yesus, apakah kamu bisa baca doa Bapa kami? Bapa kami di surga. Lalu? Nama dia Roh Kudus. Kamu juga hafal? Makanya aku bertanya. Aku mau tahu kamu hafal apa enggak. Hanya mengerti. Kamu meninggalnya kenapa? Pasti putus asa, terus bunuh diri supaya kamu bisa lebih dekat sama Tuhan kamu. Saya benci cinta dan laki-laki. Kalau aku bersujud kepada Allah, apalagi aku kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaraku indah. Dan laki-laki seperti itu ya.
itu menandakan orang yang putus asa, yang terlalu banyak disakiti oleh laki-laki hingga dia tidak mau menjalin hubungan dengan laki-laki dan dia menjadi Suster Maria. Saya bilang seperti itu. Allah tidak suka dengan orang yang putus asa. Saya tidak putus. Tidak ada tempatnya. Tapi saya trauma dengan laki-laki nanti. Dan melanjutkan rumah tangga seperti itu. Lebih baik saya berikan kepada Allah. Kita belum kenalan. Emang kamu namanya siapa? Maria. Maria. Kamu kan masih muda, kenapa harus seperti itu? Lalu kamu udah tua, masih muda. Ya, apa? Kamu putih, kamu Cina. Saya tuh mencintai manusia. Laki-laki juga. Tapi balasannya terus membabi hutang, Kamu tahu minyak urapan? Kamu punya minyak urapan? Mana? minyak doa. Minyak urapan. Coba. Bau legendar. Bau kerupuk. Saya sedang makan. BTW, Mengapa awalnya kamu pindah agama? oh, itu karena suatu hal bahwa agama itu sudah diturunkan untuk saya untuk menjadi seorang muslim sejati. Hidup itu kan pilihan. Dan Terus? saya memilih untuk menjadi muslim sejati ya. Dan kamu itu sudah di dunia lain, bukan di dunia saya. Iya. Apakah Jadi- kamu diterima sama Allah di dunia lain? Kamu masuk Iya. surga? Masuk surga kah kamu? Iya. Tidak. Tidak, bohong kamu. Mengajak manusia. Tidak. Kamu mengajak manusia untuk seperti kamu ya? Tidak masuk surga. Kepada Tuhan siapa? Tuhan masing-masing. Lah, Tuhan kamu siapa? Tuhan masing-masing. Aku cuma punya satu tuh, Allah, gak ada Tuhan. Tuhan Tuhan kamu siapa? Yesus. Apakah Tuhan kamu mengajarkan kamu untuk mengikuti memasuki badan manusia? Haleluya. Tidak kan? Tidak. Tidak. Saya hanya datang ketika manusia itu sedang bangun. Saya hanya datang ketika manusia itu berputus asa. Saya hanya datang ketika manusia itu berucap, saya tidak mau menikah lagi. Dan saya benci dengan yang namanya laki-laki. Apa salah kalau tiba-tiba saya merasa diundang dan datang ke dalam raganya? Yang mengundang kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Kagak ini. Kagak ini. Saya sebut seperti tadi. Saya datang ketika dia sedang melambung. Saya datang ketika di dalam hati dia gula-gulana dan berucap bahwa dia sudah putus asa, bahwa dia sudah tidak mau percaya lagi dengan laki-laki, bahwa dia ingin lebih tekun beribadah. Lalu apakah saya salah? Tiba-tiba saya datang masuk ke dalam badan Salah. Salah. karena saya rasa itu satu tujuan dengan saya. Tidak. Dia salah. Memang kita beda agama, Salah. tapi kita satu tujuan. Tidak. Tetap salah. Salah besar. Karena dunia kamu, dunia kamu. Dunia manusia, dunia manusia. Manusia tidak pernah mengganggu ke dunia mereka. Tapi apabila dunia lain itu mengganggu dunia manusia, maka itu Allah tidak akan mengizinkan itu. Dan Allah tidak suka dengan orang yang berputus asa. Baik, kalau begitu saya akan pergi. Dan berarti saya salah menduga. Iya. Karena yang punya raga ini muslim. Muslim. Saya Yang- tahu itu. Dan kamu mau ngajak-ngajak dia dengan keyakinan kamu? Tidak sama sekali. Tapi saya hanya meyakinkan. Tidak Sama ada saja. salahnya kalau Sama kamu saja. harus kamu diam. Saya benci laki-laki. Tidak ada salahnya. Saya tidak pernah mengajak
raga ini untuk berpindah agama seperti saya tidak, karena agama Kristen tidak mau seorang umatnya dipaksa. Tapi saya hanya menegaskan bahwa tidak ada salahnya bahwa sisa hidup kamu itu mengabdi kepada Tuhan. Tuhan masing-masing maksud saya di sini. Bukan raga ini harus mengabdi kepada Tuhan. Saya bingung. Begini ya, Tuhan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia dan untuk memasukkannya itu ke surga. Saya bingung, kenapa kamu tidak bisa masuk itu ke surga? Padahal kamu sudah mengabdi, mengikuti agamanya yang saya tahu ya. Karena dia putus asa. Orang putus asa tidak diterima di dunia manapun. Itu ada di Alkitab. Bukan seperti itu. Tapi masalahnya saya masih dendam dengan laki-laki. Nah, Saya masih benci dengan yang namanya. Itulah. Ini salah satunya. Itulah salah satunya kamu tidak diterima. Salah satunya ini yang ada di sebelah. nih, kalau Islam itu tidak suka dengan orang yang putus asa. Dan yang saya tahu, Nasrani itu dia sudah ditebus dosanya. Aku hanya bingung kenapa kok kamu tidak bisa masuk dan sudah ditebus, karena satu hal, dendam itu yang harus dibuang. Apakah kamu nggak mau hidup damai di sana, di taman surgawi yang indah? Saya mau. Iya, tapi hilangkan dulu dendam yang kita punya. Itu harus ikhlas. Apabila kita ikhlas, oh ya, dunia saya sudah Anda berbeda. bicara seperti itu karena Anda tidak merasakan hal yang Saya pernah sakit hati. Siapa bilang? Saya pernah. Siapa bilang? Bertubi-tubi. Saya pernah. Lebih menyakitkan. Tapi saya punya juga. Tuhan. Saya punya Tuhan. Sama. Kamu diam. Saya tidak suka bicara dengan laki-laki seperti kamu. Saya bilang, ya Allah, mungkin ini ujiannya. Begitu indah. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya tidak punya dendam dan saya ikhlas. Karena disakiti. Awal dari semua ini adalah sewaktu sekolah dahulu. Saya menjalin hubungan dengan laki-laki. Kemudian saya hamil. Lalu saya ditinggalkan. Kedua orang tua saya menjodohkan saya dengan orang lain, yang mana hanya untuk menutupi aib. Dan saya diasingkan di sebuah kampung. Mengapa nama saya disebut Maria? Dikarenakan saya melahirkan tidak ada bapak. Beda. Dan setelah saya dinikahkan hanya untuk formalitas saja, saya ditinggalkan. Melahirkan pun tidak ada pendamping. Hanya ada nenek tua. Yang mana nenek tua itu saya imbal lihatnya. Kemudian berjalanlah saya, belum sembuh luka melahirkan saya. Saya mencuci baju di kali. Kemudian ada pria mabuk. Saya diperkosa. Setelah saya diperkosa, saya berjalan bertati-tati dikarenakan berdarah saya. Setelah itu, bayi saya kelaparan. Bayi saya kelaparan, butuh ASI. Tidak ada makanan yang saya makan pada saat itu. Hanya yang itu saja. Akhirnya saya hanya minum air putih saja. Lalu saya berjalan mencari buah di satu hutan. Hanya ada buah kecil-kecil dan itu tidak mengenyangkan. Saya membawa bayi saya. Dan bayi saya pun tidak ada. Tidak ada meninggal dikarenakan dia sudah kelaparan. Setelah bayi saya meninggal, saya hidup berdua dengan nenek tua. Nenek tua pun mati kelaparan. Lalu saya pergi sambil merasakan akhirnya hidup saya. Saya berdoa pada Tuhan saya supaya ada penolong untuk saya.
Bertemulah saya dengan seorang mobil besar. Saya menaiki mobil itu. Saya mengharap hanya makan dan makan. Tapi apa daya, laki-laki itu menyetubuhi saya, membuang saya di hutan. Saya hanya minta makan saja. Kenapa tidak seperti itu laki-laki? Menyetubuhi saya dan membuangnya. Oleh sebab itu, saya benci dengan laki-laki. Tidak ada rasa kemanusiaan sedikit pun terhadap saya. Terus Pada saat saya dibuang, saya merasa saya sudah mati. Tapi tiba-tiba saya sudah ada di satu tempat ibadah, yaitu gereja. Di sana saya bertemu dengan para suster, dan saya sudah mulai mengabdi kepada Tuhan. Tapi saya tidak akan pernah peristiwa tersebut, dan saya belum memaafkan laki-laki yang sudah jahat terhadap saya. Mungkin itu sebabnya saya susah untuk bertemu dengan Tuhan saya. Bisakah Anda membantu saya tetap dengan agama saya? Dan saya tidak pernah mempengaruhi raga ini untuk menganut agama saya ataupun menyembah Tuhan saya. Saya kebetulan lewat dan hanya merasa kita sepengalaman. Tidak ada salahnya ya kalau kamu mengabdi saja pada Tuhan. Maksud dalam arti sini adalah kamu mengabdi pada Tuhan, bukan Tuhan. mungkin kalau agama saya bisa membalikan. Saya bingung kalau agama Nasrani itu membalikannya bagaimana. Mencapai badan raga ini pun butuh perjuangan yang berat untuk saya. Dikarenakan raga ini tidak menerima muslim. Dikarenakan karena dendam saya yang kesulitan dan membara, saya bisa mengalami semua. Saya hanya butuh makan saja. Kenapa mereka jahat? Itu di mana? Bahkan bayi saya meninggal karena kelaparan. Apakah bisa ikhlas untuk melepaskan dendamnya? Itu Sekarang begini, kita sudah tidak ada, kita sudah di alam yang lain, alam, kalau di agama saya alam barzakh ya. Jadi untuk apa kita dendam itu kita tumbuhkan? Karena dikarenakan nyawa anak saya ya melayang. memang semua kita harus ikhlaskan. Anak itu adalah segalanya buat saya. Jadi gini, perjalanan hidup kita yang pahit itu adalah perjalanan dari Tuhan yang sudah ditakdirkan seperti itu ya. Perjalanan kita seperti ini yang harus melewati hal-hal yang pahit sampai keadaan anak kita semua itu sudah takdir oleh Tuhan. Dan sekarang kita sudah lepas dari raga dan saatnya untuk kita pulang. Jadi kita harus ikhlas, lepas dari dendam, maka semuanya akan berpulang dan kita akan damai. Apakah dengan ikhlas Nanti itu saya bisa bertemu dengan anak saya? bisa di surga nanti akan ketemu, pasti ketemu. Anda yakin? Yakin? Saya Anda bisa jamin? Saya jamin karena saya pernah melihat surga seperti apa. Saya pernah melihat surga. Hanya saja itu. Ya, ibu saya sudah meninggal, saya bisa ketemu ibu saya di surga. Anak saya sudah meninggal, saya ketemu dengan anak saya di surga. Hanya satu itu saja, bebaskan dendam. Kemudian saya bisa bertemu dengan anak saya. Iya. Bisa itu udah lama. Mungkin anaknya bukan bayi lagi tapi sudah dewasa. Nanti bertemu. Betul. Pasti ketemu. Anak saya cantik. Iya, putih, cantik. Kita ketemu.
asal kita lepaskan ikhlas kita dan kita buang. Apakah dia mengenali saya? Dia pasti dari dia ditiupkan oleh Tuhan nyawa di dalam perut kita, dia sudah mengenali kita. Dia akan menyambut kita bahwa kita ibunya. Puji Tuhan. Percayalah itu. Berdoa Ikhlaskan semuanya. ikhlas, semua Lepas dendam semua kita dendam. buang, dan bacalah doa Bapa Kami atau doa Bunda Maria, maka semua akan hilang. Percaya itu. Baik, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Saya Apa sudah melihat surga? setidaknya saya sudah memaafkan orang yang sudah berbuat jahat pada saya. Terus baca doa Bapa Kami. Nanti kamu akan dipanggil di sana. Kalau kamu melihat pintu yang terang, kamu masuk, itulah surga. Anakmu di sana. Terima kasih. Ya. Mohon maaf bila saya di sana dan mengganggu Anda. Lepaskan, ikhlaskan, bebaskan. Percaya bahwa kamu akan bertemu dengan anakmu atas tuntunan Tuhan. Terima kasih. Bapak kamu benci sama saya sekarang. Shalom. Namanya siapa saya tidak percuma kalau masih benci sama saya. Aku siapa? Hah? Arah. Bukan. Terus lihat apa lagi? Ada berapa malaikat? Gunung. Ada berapa? Bersayap Pak. Ceritain dong. Terus? Lagi ngapain? Jari ini tidak beda jauh tinggi. Tinggi banget ya? Yang lihat siapa? Aku semoga tidak ada gunung longsor, semoga tidak ada gunung longsor. Itu kan Aku siapa? Yang melihat aku siapa? malaikat. Yang melihat malaikat siapa? Aku jadi seperti melihat Iya, tapi aku siapa? Namanya siapa dulu? aku Abdul. Abdullah. Abdullah siapa? Abdul. Oh, Abdul. Abdullah. Dari mana? Dari gunung. Gunung apa? Gunung. Gunung apa? Gunung Kawi. Gunung Kawi, bukan Abdullah yang pegang. Bukan. Abdul Manap. Aku bukan pegang gunung. Oh, pegang apa? Tidak pegang apa. Oh, kirain penunggu Gunung Kawi. Aku melihat malaikat setinggi gunung. Itu bukan malaikat. Hitam kan? Itu penunggu gunung. Terus Abdullah dari mana? Dari gunung. Gunung Kawi. Gunung apa? Abdullah Muslim bukan? Muslim bukan? Gunung. Masjid biasa di gunung. Tapi bukan di gunungnya sih, di bawah. Mana? Angon, ngopi no ngopi. Ngopi.
Di gunung enak tidur. Tidurnya di gunung, bukan di badan orang. Kalau mau di badan orang bangun. Abdullah dari mana? Kok bisa kesini? Abdullah. Udah subuh nih. Udah subuh. Iya. Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kalau denger azan nggak boleh tidur, harus bangun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh dari mana? Motor. Jatuh dari motor. Kecelakaan. Oh, belum lama. Udah berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Masih seger ya? Oh, belum 40 hari ya? Ya ampun. Gimana rumahnya? Rumah Dina di mana? Di sana. Yang tadi kuburan yang baru itu ya? Oh iya. Dia ke perempuan. Anak ini Anak biru. rumah ini. Oh, rumahnya. Rempoa ya? Oh, di Rempoa. Rumah. Celakaannya di mana? Ada di Jalannya masih gelap ya? ini. Udah ditahlilin di rumah. Udah tahlilin kenapa masih gelap? Pagi hari ya. 40 hari kok bisa jalan-jalan ke sini-sini? Oh, belum syahadat. Dina mau dibacain syahadat. Ikutin ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah terang belum jalannya? Udah terang belum? Ini aja, ini ya. Ini aja, ini ya. Ada cahaya? Dina pulang, Samperin cahayanya ya. Dina pulang. Iya, Dina masuk ke cahayanya ya. Binatang alam. Oh, binatang alam. Nyanyi lagi salatun. Awal itu anak. Panas. Kita kan nunggu Tiup ya. sambil nyanyi. Tiup. Susunya tiup sama kakak. Tiup. Ini salatullah dulu. Awal tua, awal mua, tua kaya, tua mua, tua tulia. Tawasalna di sini di alil bah
dia ya bil badri ya Allah. Nangisnya lu. Nangis. Sholat dulu lagi. Sholat Allah. Ditiup. Panas nggak coba? Tiup. Coba ciup panas nggak? Enggak kan? Panas ya? Nah, Udah. Udah. Oh, belum. mantap punya bayi. Udah. Masih banyak. Hah? Susah katanya. Susah. Makanya bangun. Bangun. Duduk. Bisa. Tuh bisa. Iya. Ya udah tuh bisa Oh, bisa katanya. kan? Wah, habis. Pinter. Lagi atau mana? Wadatuna wadalana minum muslimin. Amin. Tata akhirnya tata Udah. sama-sama. Macam Ya. Waalaikumsalam. nata Waalaikumsalam. Sama-sama. Obonnya di rumah ya. Obon Ada dandanan diantar. kalau hujan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ya gua ya. Ya. Bisa semua, Pi. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah kisah-kisah makhluk-makhluk astral yang hanya sedikit dari sekian banyak yang kita alami. Dan saya ingatkan sekali lagi, jika bermanfaat, ada hikmahnya, silakan dipetik. Jika tidak bermanfaat, anggap saja hanya hiburan dan semata-mata hanya obrolan santai kita. Pantau dan ikuti terus channel WD11 Story of Goib.